Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Cindy Venita dengan nomor absen 10 dengan NIM 22156130047. Jadi hari ini saya akan membawakan PowerPoint saya dengan materi perawatan luka. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, sini udah ada gambar ya. Sepertinya semuanya udah tahu, ini adalah gambar dari kaki yang terluka, atau lebih tepatnya di bagian lutut yang terluka. Saya fokusnya ke bagian luka. Jadi luka itu adalah suatu keadaan di mana terjadi kerusakan kontinuitas jaringan yang terjadi akibat entah itu cedera ataupun bisa jadi karena adanya pendarahan. Jenis-jenis luka. Nah, luka itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada luka terbuka dan yang kedua ada luka tertutup. Yang pertama, luka terbuka. Luka terbuka itu adalah cedera ataupun luka yang melibatkan kerusakan dari eksternal ataupun internal di dalam jaringan tubuh. Biasanya melibatkan kulit. Seperti pada gambar di sana sudah terlihat kalau ini adalah contoh luka terbuka karena adanya kerusakan pada bagian kulit ya, dimana kulitnya ini terbuka dan adanya darah seperti itu. Jadi salah satu ciri-ciri dari luka terbuka juga adanya pendarahan seperti itu. Contoh dari luka terbuka, yang pertama itu ada luka koyak atau avulsi. Ini adalah suatu keadaan di mana robeknya sebagian ataupun seluruh kulit dan jaringan yang berada di bawahnya. Dan yang kedua ada luka tusuk. Luka tusuk ini disebabkan oleh benda yang panjang dan tajam seperti pisau ataupun jarum dan paku. Yang ketiga ada luka robek atau laserasi. Luka robek itu bisa berupa luka gores ringan ataupun bisa berupa luka yang dalam dengan bentuk yang tidak teratur. Yang keempat ada luka sayat atau insisi. Luka sayat itu bisa disebabkan oleh benda yang pipih tapi tajam. Itu kayak silet ataupun pecahan kaca seperti itu. Nah, perbedaan dari luka tusuk dan luka sayat ini tuh dari bendanya. Kalau luka tusuk itu dia bendanya kan tajam dan panjang. Kalau luka sayat itu dia pipih tapi tajam seperti itu. Luka yang dihasilkan juga berbeda. Kalau luka tusuk dia cenderung ke dalam. Kalau luka sayat dia cenderung menyamping, seperti mengiris. Mengiris. Yang kelima ada luka baret atau abrasi. Itu terjadi ketika kulit kita bergesekan atau menggores suatu permukaan yang kasar. Contohnya seperti ketika kita jatuh di aspal. Ketika kulit langsung bersentuhan dengan aspal atau bergesekan, itu biasanya akan ada luka. Nah, itu tuh yang disebut dengan luka baret. Yang berikutnya ada luka tertutup. Luka tertutup itu tuh biasanya berasal karena benturan dari benda tumpul. Teman-teman semua udah pasti pernah terluka karena benda tumpul ya. Contohnya itu bisa tusiun. Ini adalah luka yang terjadi karena biasanya ketika kita setelah berolahraga. Dan yang kedua ada hematotama, yaitu yang terjadi ketika luka tersebut menyerang pembuluh darah kecil ataupun kapiler. Nah, akibatnya itu bisa menyebabkan adanya darah mengumpul ataupun muncul benjol yang disebut lesi. Nah, adapun cara-cara merawat luka. Cara merawat luka yang saya anjurkan di sini adalah ketika lukanya luka kecil yang bisa kita tangani sendiri. Tapi ketika lukanya luka yang dalam, sebaiknya kita langsung bawa ke dokter. Yang pertama ada mencuci tangan. Mencuci tangan tujuannya di sini untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di tangan, karena konsepnya kita ingin mempercepat proses penyembuhan luka, bukan memperlambat proses penyembuhan luka. Setelah itu, selain mencuci tangan, mungkin kalau ada bisa kita menggunakan handscoon untuk menjaga diri kita sendiri agar tidak terinfeksi dari bakteri yang ada di luka tersebut. Terus yang kedua ada menekan luka. Menekan luka di sini maksudnya ketika ada luka karena pendarahan, itu bisa ditekan untuk menghentikan pendarahannya.
Yang ketiga ada membersihkan luka. Nah, kalau dulu kita biasa membersihkan luka dengan menggunakan alkohol yang 70%. Tapi sekarang dokter menyarankan untuk tidak menggunakan alkohol 70%, melainkan menggunakan cairan NaCl, ataupun bisa menggunakan air hangat bukan panas, atau bisa juga menggunakan air mineral ataupun air keran. Tetapi di air keran masih terdapat kandungan bakteri, jadi itu merupakan opsi terakhir. Kalau ada, pertama kita gunakan NaCl, setelah itu air hangat, air mineral, baru air keran. Dan yang keempat ada mengoleskan krim atau salep antibiotik. Ini tuh berarti kita bisa, ketika lukanya terbuka, kita bisa mengoleskan seperti betadine, begitu contohnya. Terus yang kelima ada menutup luka. Menutup luka itu ketika lukanya memang perlu ditutup, bisa ditutup menggunakan kasa steril. Kasa bukan kapas, karena kapas ada serat-seratnya, itu nanti bisa takutnya nyangkut di luka kita. Atau bisa ditutup menggunakan perban ataupun plester atau hansaplas. Berikutnya akan ada video singkat tentang perawatan luka. Teman-teman bisa menyaksikan. Belum banyak yang tahu ternyata membersihkan luka dengan alkohol tidak dianjurkan. Karena justru merusak jaringan sekitar luka dan memperlambat penyembuhan luka. Terus, gimana cara membersihkan luka yang benar? Ini kata dokter. Luka kalau nggak dirawat dengan benar bisa sulit sembuh, bahkan infeksi. Biasanya masih ada yang bersihin luka pakai alkohol 70% ataupun povidone iodine. Tapi ternyata zat ini terlalu keras kalau dipakai untuk membersihkan luka, bikin perih, bahkan merusak jaringan kulit yang sehat di sekitar luka. Zat ini juga bisa bikin kulit kering, iritasi, dan bikin proses penyembuhan luka jadi lebih lama. Terus, gimana cara membersihkan luka yang benar dan aman? Caranya gampang, pakai cairan salin. Cairan salin adalah cairan isotonik, sifatnya steril atau bebas kuman, bening, tidak berbau, dan gak bikin perih. Bisa menjaga kelembaban sekitar luka, mempercepat proses penyembuhan. Harganya murah dan gampang didapatkan di toko obat. Kalau nggak ada cairan salin di rumah, kalian bisa pakai air keran atau air hangat, bukan air panas ya. Walaupun mungkin masih ada bakteri di air keran karena nggak steril. Tapi efektivitasnya membersihkan luka nggak jauh berbeda dengan cairan salin. Langkah pertama sebelum bersihin luka, cuci tangan dulu. Atau pakai sarung tangan sekali pakai kalau ada. Kalau lukanya masih berdarah, bisa kasih tekanan lembut pada luka dengan kain yang bersih. Posisikan luka menghadap ke atas, bilas luka dengan air bersih dan mengalir 5-10 menit. Beri jarak luka dan air keran kurang lebih 30 cm biar semprotan air kerannya nggak terlalu keras. Kalau daerah sekitar luka kotor, sekitar luka boleh dibersihkan dengan sabun. Tapi jangan sampai kena lukanya untuk menghindari iritasi. Rendam kain atau kain kasa steril dalam larutan salin. Usap luka dengan lembut, bersihkan sisa debu dan kotoran pada luka. Keringkan area luka yang sudah dibersihkan menggunakan kain kasa, handuk bersih, atau tisu. Jangan gunakan kapas karena serat-serat kapas bisa menempel pada luka. Tutup luka dengan kasa steril, perban, atau plester. Kalau lukanya kecil atau hanya luka lecet, kalian bisa membiarkan lukanya terbuka. Setelah diperban, jangan sampai luka terkena air karena bisa bikin lebih lama kering. Kalau tidak sengaja terkena air, bersihkan luka lagi dengan kasa dan cairan salin dan ganti perban secara berkala. Sebelum luka ditutup, bisa juga mengoleskan salep antibiotik pada luka. Antibiotik bisa membantu menjaga permukaan kulit tetap lembab, bisa mencegah infeksi sehingga proses penyembuhan luka dapat berjalan dengan baik. Tapi hati-hati dalam penggunaannya. Pastikan sudah berkonsultasi dengan dokter untuk menghindari resistensi antibiotik dan reaksi alergi. Ini kata dokter tentang cara membersihkan luka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like. Semoga teman-teman bisa lebih paham lagi mengenai bagaimana konsep perawatan luka yang baik dan benar. Pesan saya terakhir, sekecil apapun lukanya tetap harus diobati, karena kita tidak tahu dari luka sekecil itu mungkin bisa memberikan efek samping yang panjang di kemudian hari.
Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah menonton video ini. Semoga bisa mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih.